Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang proses pengolahan karbon dioksida dari flue gas. Anggota dari kelompok kami yaitu Istiqomah Wahyu Asih dan saya sendiri Kodriani Apri Wulandari. Daftar isi dari presentasi kami pada hari ini yaitu pertama pengertian dari flue gas, kemudian kegunaan dari karbon dioksida, pengolahan karbon dioksida, uraian proses pengolahan karbon dioksida, serta blok diagram proses pengolahan karbon dioksida. Pertama, pengertian dari flue gas. Gas buang atau flue gas adalah gas yang keluar ke atmosfer melalui cerobong asap, yaitu pipa atau saluran untuk menyalurkan gas buang dari perapian, oven, tungku, ketel, dan pembangkit uap. Biasanya flue gas dihasilkan oleh pabrik-pabrik industri. Selanjutnya yaitu kegunaan dari karbon dioksida. Di sini dijelaskan bahwa karbon dioksida itu apabila dalam jumlah banyak dapat digunakan untuk membuat zat pendingin atau refrigerator. Selanjutnya, karbon dioksida juga dimanfaatkan sebagai zat pemadam kebakaran, biasanya eh, digunakan pada kebakaran pada laboratorium oleh zat-zat yang jika dengan air tidak padam atau bahkan lebih membahayakan. Jadi, pemadamnya itu menggunakan karbon dioksida. Selanjutnya digunakan juga sebagai campuran pada gas-gas medis di rumah sakit. Selain itu, yang lebih familiar, karbon dioksida juga digunakan dalam produksi minuman bersoda. Di sisi lain, selain itu, karbon dioksida juga dapat meningkatkan keasaman atau meningkatkan pH darah dan mendukung proses pernapasan bila tubuh kekurangan atau kelebihan jumlahnya dapat terjadi gangguan keseimbangan asam basa dan keracunan karbon dioksida. Proses-proses lainnya seperti deburring, grinding, netralisasi, dan juga digunakan dalam aplikasi logam. Ternyata karbon dioksida juga dimanfaatkan dalam proses pembuatan obat-obatan seperti campuran obat pendukung metabolisme, serta juga dalam produksi plastik berbusa, yaitu ekstraksi superkritis. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam pengolahan karbon dioksida dari flue gas. Di sini pengolahan karbon dioksida dari flue gas ini menggunakan flue gas sisa produksi semen post combustion teknologi yang merupakan proses pemisahan karbon dioksida dari gas buang setelah pembakaran. Umumnya, karbon dioksida dari gas buang sekitar 8-15% dengan gas inert seperti nitrogen, argon, dan air. Karbon dioksida dari gas clean-off yaitu penyerapan kimia, pemisahan membran, dan penerapan dengan padatan. Di sini pada tabel dijelaskan kekurangan dan kelebihan dari ketiga metode tersebut. Pada penyerapan kimia, kelebihannya adalah selektivitas bentuk pemisahan ini relatif tinggi, maka aliran karbon dioksida yang dihasilkan lebih murni hingga 99%. Kekurangannya adalah biaya sedikit lebih mahal daripada penyerapan menggunakan padatan. Kemudian pada proses pemisahan membran di sini dia mencapai tingkat penangkapannya lebih besar yaitu 80%, tapi jika dibandingkan dengan penyerapan kimia dia juga lebih kecil ya. Kemudian kalau untuk kekurangannya itu selektivitas pemisahan berbasis membran ini rendah dan hanya sebagian kecil dari karbon dioksida masuk yang dapat ditangkap dan biayanya mahal. Kemudian untuk penyerapan dengan padatan
tingkat penangkapan karbon dioksidanya antara 80 sampai 90%. Berarti dia berada di posisi antara pemisahan membran dan pemisahan penyerapan kimia. Di sisi lain, penyerapan dengan padatan ini dia memiliki harga yang relatif lebih murah. Sebelumnya, mungkin saya ingin menambahkan, karbon dioksida itu selain memiliki beberapa atau banyak manfaat, karbon dioksida itu sendiri sebenarnya juga menjadi masalah lingkungan apabila jumlahnya sangat banyak. Nah, itu pun sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan kita, di mana karbon dioksida yang tertumpuk semakin banyak dan semakin banyak membuat lapisan gas kaca yang mengakibatkan pemanasan global. Selanjutnya, penyerapan kimia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada tiga proses pengolahan karbon dioksida. Yang pertama penyerapan kimia, penjelasan lebih lanjutnya yaitu absorpsi kimia dengan melibatkan reaksi karbon dioksida dengan pelarut kimia untuk membentuk senyawa antara dengan ikatan lebih lemah sehingga dapat digenerasi dengan cara dipanaskan untuk memproduksi pelarut kimia dan aliran karbon dioksida. Nah, faktor-faktor ini membuat absorpsi kimia cocok untuk penyerapan stem proses yang menghasilkan produk samping seperti soda kue, asam klorida, dan bahan pemutih. Kemudian yang kedua amine scrubbing proses. Amine. Jadi proses ini sering diaplikasikan di power plant dengan menggunakan pelarut monoetanol amine atau di etanol amine. Kemudian silet amonia proses. Proses silet amonia menggunakan larutan amonium yang didinginkan untuk menyerap karbon dioksida. Proses ini digunakan bahan tambahan larutan NaOH sebagai bahan pengeceran dan senyawa logam berat seperti SO2 dan nitrogen monoksida. Nah, dari ketiga proses penyerapan kimia tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis proses penyerapan kimia yang paling menguntungkan yaitu amino scrubbing. Dikarenakan proses penangkapannya yaitu 90% karbon dioksida dari clean off dan penggunaan solvent monoetanol amine dan dietanol amine dapat di-recycle kembali menuju absorber sehingga dapat menghemat penggunaan solvent. Pemisahan membran atau membran separation. Pisah membran didasarkan atas interaksi fisik dan kimia antar komponen gas dan bahan membran. Pemisah membran dirancang untuk berbagai macam tujuan termasuk penangkapan karbon dalam industri semen. Selektivitas pemisahan berbasis membran rendah dan hanya sebagian kecil dari karbon dioksida yang dapat ditangkap. Selain itu, karbon dioksida juga terbatas sehingga biaya operasinya yang diperlukan untuk memenuhi standar produksi yang diinginkan. Pemisahan membran secara teoritis bisa mencapai 80%. Sisi evaluasi biaya untuk melakukan proses pemisahan karbon dioksida dengan membran masih terbilang mahal jika dibandingkan dengan proses pemisahan lainnya. Selanjutnya, penyerapan dengan padatan atau separation with solid. Penyerapan dengan padatan eh, yang pertama tiga dengan absorpsi dan sekarang kita absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan pada permukaan menggunakan padatan di mana molekul adsorbat besar dan cenderung terkonsentrasi pada permukaan adsorbat padat.
tingkat penangkapan karbon dioksidanya sekitar 80-90%. Mekanisme yang digunakan ada dua, mekanisme utama penyerapan gas oleh padatan fisikorpis atau fisikorpsi dan adsorpsi kimia atau chemisorption. Keuntungan utama dari proses penangkapan karbon dioksida berbasis adsorpsi adalah tidak berdampak pada lingkungan, tanpa emisi atau limbah beracun, dan tanpa masalah korosi. Namun proses ini masih dalam tahap pengembangan lanjut dan mencapai kapasitas absorpsi karbon dioksida yang lebih besar, kinetika yang lebih cepat, selektivitas yang lebih besar terhadap karbon dioksida, kondisi regenerasi yang lebih ringan, stabilitas yang lebih baik, toleransi terhadap pengotor, dan biaya yang lebih rendah. Jadi sebenarnya untuk proses penyerapan dengan padatan ini atau adsorpsi dengan padatan ini dia masih perlu pengembangan lebih lanjut jika dibandingkan dengan absorpsi kimia. Selanjutnya, Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya. Saya sendiri Istiqomah Wahyuasi. Jadi berdasarkan dari proses pemisahan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Kodri, dapat disimpulkan bahwa pemisahan menggunakan metode penyerapan kimia itu lebih efisien karena memberikan penyerapan karbon dioksidanya yang itu lebih tinggi, mencapai 90%, dengan biaya produksinya yang tidak terlalu tinggi. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke dalam proses dari perancangannya dari karbon dioksida sendiri. Di sini ada terdiri dari beberapa tahapan, ada persiapan bahan bakunya, pemilihan pelarut, pemanasan flue gasnya, penyerapan karbon dioksida, pemisahan CO2, perubahan fase CO2, lalu ada penyimpanan hasil CO2. Untuk yang pertama, itu ada tahap persiapan bahan baku produksi. Di sini menggunakan kapasitasnya yaitu 100.000 ton per tahun dengan bahan bakunya flue gas, kemurnian karbon dioksidanya 30%, NO2-nya 25,3, SO2-nya 27,4, O2-nya 14, dan NO2-nya 3,3%. Nah, pada kondisi operasi ini itu terdapat pada tangki yang temperaturnya 30 derajat Celcius dengan tekanannya 1 atmosfer. Yang kedua, itu ada tahapan pemilihan pelarut di mana ada beberapa pertimbangan. Nah, faktornya itu yang pertama berdasarkan kapasitas absorpsinya. Jika kapasitas absorpsinya tinggi, maka memerlukan jumlah sirkulasi pelarut yang lebih sedikit dan ukuran peralatannya yang lebih kecil. Lalu ada tingkat penyerapan. Jika tinggi, maka akan mengurangi ukuran kolom dan biaya pembuatan kolom. Selanjutnya, ada panas penyerapan pelarut, di mana jika panas penyerapannya ini rendah, maka akan mengurangi jumlah energi yang diperlukan dalam proses stripping. Lalu ada harga pelarut, di mana harga dari pelarut ini harus rendah agar tetap ramah secara ekonominya. Kemudian dari segi toksisitasnya, pelarutnya ini sebaiknya digunakannya yang ramah lingkungan dan tidak beracun. Untuk selanjutnya itu ada dari proses pemilihan jenis pelarut. Di sini kita bisa lihat di dalam tabelnya ada macam-macam jenis absorben pada pembuatan CO2 dengan di sini amina dengan kecepatan reaksinya sangat cepat, lalu korosivitasnya sangat korosif, penyerapannya 93%, panas penyerapannya tinggi dengan harganya mahal. Lalu NaOH dengan kecepatan reaksinya yang cepat, korosivitasnya yang sangat korosif, lalu tingkat penyerapannya 98,2%, panas penyerapannya yang rendah, dan harganya yang murah. Lalu untuk Na2CO3 dengan kecepatan reaksinya yang lambat,
korosinya juga rendah, lalu untuk tingkat penyerapannya 72,45%, panas penyerapannya yang rendah, dan harganya yang murah. Untuk absorben K2CO3 dengan kecepatan reaksinya yang lambat, korosinya sangat bisa dibilang rendah, lalu tingkat penyerapannya 80,1% dengan panas penyerapannya yang sangat tinggi dan harganya yang murah. Nah, berdasarkan pertimbangan dari beberapa absorben ini, maka pelarut yang dipilih itu adalah Na2CO3 karena melihat dari kondisi operasi panas penyerapannya ini dibutuhkan energi yang rendah gitu. Jadi bisa menghemat energi yang dampaknya nanti tidak merugikan lingkungan serta membutuhkan harga yang lebih murah. Untuk selanjutnya, yang ketiga ada tahap pemanasan dari flue gas, yang dimana flue gas ini itu dihasilkan dari pabrik semen yang kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan pada suhu 30 derajat Celcius, lalu dipanaskan menggunakan heater sampai suhunya 400, mohon maaf 45 derajat Celcius, menyesuaikan dengan suhu absorbernya. Sehingga nanti selanjutnya dari gasnya ini akan dialirkan menuju absorber untuk proses penyerapan dari karbon dioksidanya. Yang keempat, ada tahap penyerapan karbon dioksida, di mana pelarutnya ini secara counter current, yaitu arusnya berlawanan, akan bereaksi dengan aliran flue gas di kolom dari absorber untuk menangkap CO2-nya. Pada flue gasnya ini dimasukkan pada bagian bawah kolom absorber bersama dengan pelarut yang dimasukkan dari sisi atas kolom absorbernya. Jadi nanti hasil keluaran dari karbon dioksidanya ini telah terabsorpsi bercampur dengan pelarut dan dikeluarkan dari bawah kolom absorber lalu diteruskan ke lye boiler untuk proses pemisahannya. Nah, reaksinya yang secara berlangsung itu Na2CO3 ditambah H2O menghasilkan natrium bikarbonat yaitu NaHCO3. Dengan sisa hasil proses penyerapannya berupa purge gas yang dikeluarkan melalui sisi atas, kemudian sisi bawahnya merupakan hasil dari penyerapan yang akan diteruskan kepada lye boiler. Nah, selanjutnya ini ada tahap pemisahan CO2 dari pelarut, yang dimana pelarutnya ini Na2CO3 yang membentuk NaHCO3 akan dipanaskan pada tangki lye boiler untuk memisahkan dari CO2-nya dari larutan NaHCO3. Kemudian cairan dari sisa dari Na2CO3-nya akan dikembalikan ke absorber, lalu ada gas CO2 yang larut dengan air yang keluaran dari lye boiler akan dialirkan ke separator. Yang keenam, itu ada tahap perubahan fase CO2 dari gas menjadi CO2 yang cair. Jadi gas keluaran dari lye boiler akan dikirimkan ke separator untuk dipisahkan antara air dan gasnya. Kemudian airnya akan dibuang melalui kolom bawah separator dan hasil gasnya akan melalui sisi atas dari separatornya. Setelah itu akan dikondensasikan melalui kondensor. Kemudian akan disimpan di tangki penyimpanan. Ini yang tahap ketujuh, tahap penyimpanan dari hasil karbon dioksidanya menggunakan untuk teknik penyimpanannya itu menyimpan di tangki dengan dicairkan pada suhu minus 13 derajat Celcius, tekanannya 15 atm. Kemudian produk CO2-nya ini memiliki kemurniannya 99% dengan impurities airnya 0,1% disimpan dalam fase cair. Nah, ini untuk blok diagram prosesnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya dari awal. Jadi di sini ada absorber di mana flue gas, NOx, XO2, O2, NO2, CO2 akan masuk, lalu akan dilanjutkan ke lye boiler di mana
yang masuk itu ada NaHCO3, lalu ada Na2CO3, lalu ada H2O. Kemudian dari karbon dioksida yang terlarut ini dalam larutan Na2CO3 ini akan dipanaskan yang di dalam lay boiler tadi. Kemudian untuk hasilnya itu akan menuju ke separator. Lalu di sini hasil keluarannya juga itu kan ada Na2CO3 sama H2O untuk di recycle lagi solventnya, jadi dia kembali lagi nanti ke absorber. Lalu untuk di tahapan separator ini juga ada hasilnya yaitu CO2-nya 99,9%, lalu ada H2O-nya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun dari kesalahan kata-kata yang dari kami katakan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.